Halo, aku Sani. Ini suara ketiga. Shh, jangan bersuara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, channel suara ketiga. Thank you for click our video. Malam ini aku akan menceritakan sebuah cerita dari teman kita Yanto yang sangat disayangkan. Dia mengalami sebuah pengalaman yang cukup traumatis karena ternyata hobi bisa saja mendatangkan sebuah malapetaka. Kita nggak tahu kapan hobi itu bisa terus membawa kebahagiaan, menyalurkan rasa penat. Siapa yang tahu, ternyata mungkin melalui hobi itu kita malah mendapatkan rasa trauma yang cukup mendalam dan kehilangan yang cukup luar biasa. So, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Yanto berasal dari keluarga yang berkecukupan. Yanto tinggal bersama ayah, ibu, dan kedua adiknya. Mereka 3 bersaudara. Yanto adalah anak pertama. Sebagai anak pertama dan laki-laki yang paling diandalkan, Yanto terbiasa membantu ayahnya untuk bekerja di pagi, siang, dan sore hari. Di pagi dan siang harinya, Yanto terbiasa membantu ayah mencari nafkah melalui tempat wisata yang banyak wisatawannya. Selalu ada cara untuk mendapatkan nafkah melalui wisatawan-wisatawan yang datang. Di sore harinya, Yanto terkadang bersama ayahnya, bersama bapak, kita sebut saja Bapak Abdul, mencari pakan untuk peternakannya, untuk sapinya. Dan di sisa harinya, terkadang Yanto dan Bapak mencari bahan masakan untuk dibawa pulang. Terkadang mereka memancing, kalau misalnya mendapatkan ikan, ya mereka bawa pulang untuk dimasak. Tapi, tidak jarang juga mereka menyalurkan hobinya untuk mencari bahan masakan di rumah. Salah satunya, hobi mereka yaitu berburu. Yanto dan Bapak itu sangat hobi berburu, bahkan tiada minggu tanpa berburu. Hampir setiap minggu mereka berburu mencari bahan-bahan hewan-hewan yang mungkin bisa mereka bawa dijadikan bahan masakan di rumah. Pada suatu malam, Yanto, Bapak, dan keponakan Bapak, kita sebut saja Anton. Jadi Yanto, Bapak Abdul, dan Anton, mereka bertiga pergi untuk berburu. Saat itu mereka pergi menjelang maghrib. Setelah maghrib mereka sudah pergi ke arah hutan. Mereka awal berburu dan mempersiapkan alat-alat di dataran rendah dulu sebelum memasuki hutan. Di situ ada semacam ladang pesawahan yang memang atau lahan yang memang diperuntukkan untuk warga-warga sekitar menanam banyak bahan-bahan masakan seperti misalnya tomat, jagung, pisang, sangat banyak di situ ditanamkan bahan-bahan buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kadang mereka tanam di situ untuk mereka konsumsi balik. Jadi memang saat itu kondisinya masih sangat asri. Sebelum memulai perburuan, Bapak Abdul mengisyaratkan untuk Yanto dan Anton untuk melakukan persiapan. Di sini tugasnya Yanto adalah membawa peralatan untuk berburu, seperti senapan, bambu, tali, dan lain semacamnya. Sementara untuk Anton, dia membawa alat untuk penerangan. Saat itu, Bapak bilang, "Ton, nyalain belornya," gitu. Jadi belor itu semacam sebuah penerangan zaman dulu yang masih pakai aki. Mungkin kurang lebih bentukannya itu seperti headlamp ya. Headlamp cuman dia masih model jadul banget dan dia harus disambungin dengan aki. Itu kurang lebih kayak gitu. Itu belor yang digunakan sama si Yanto, Bapak Abdul, dan Anton. Saat itu kondisinya mereka pergi memang cuaca agak mendung. Ada gerimis-gerimis rintik-rintik kecil. Otomatis saat mereka masuk ke daerah perburuan, cuacanya memang agak lembab dan dingin, tapi itu tidak menggoyahkan niat mereka untuk berburu. Selain untuk menyalurkan hobi, memang mereka pun ingin bersenang-senang menggunakan hasil tangkapan mereka, hasil buruan mereka. Saat Anton berusaha fokus untuk menyalakan si belornya itu, si belor ini kan saat disambungkan ke aki itu dia otomatis langsung nyala ya. Saat si Anton menyambungkan si akinya,
si lampu belernya tuh langsung menyorot ke satu sudut daerah yang ternyata ada semak-semak yang gerak. Sontak mereka mikir dong, itu ada hewannya gitu kan. Langsunglah si bapak ngasih aba-aba sama yang lain. Wes jangan banyak ngelamun, sini siap-siap. Ton, kamu standby sama pencahayaan. Yanto, mana sini? Senapan kasih bapak. Bapak yang standby dengan senapan, Anton yang siap dengan pencahayaan, dan juga Yanto siap dengan tali. Jadi Anton ini dia siap dengan pencahayaan dan memegang tombak. Sedangkan misalnya Yanto itu standby dengan barang-barang lain seperti karung dan juga tali. Jadi strateginya adalah Anton yang paling depan itu fokus untuk menerangi target yang ada di depan. Sedangkan Bapak itu di tengah yang memegang senapan itu fokus untuk menargetkan si buruannya. Dan Yanto yang paling belakang itu bertugas untuk standby semisalnya buruannya itu udah tertembak, sudah tertangkap dan sudah terkunci, ditembaklah sama si ayah, sama si bapak itu kan. Mereka mendekati, Yanto siap-siap dengan talinya, dengan karungnya untuk menyergap. Kalau misalnya si hewan itu ada perlawanan dan masih hidup, mereka masih bisa mengikatnya untuk menurunkan perlawanan si hewan itu. Begitu taktiknya. Saat itu, mereka mulailah maju karena si rumput ini nih, si daun-daunan ini terus bergerak sangat jelas gitu. Dan Bapak, Anton, dan Yanto sangat positif thinking kalau itu adalah hewan. Di situ mereka udah mikir, wah kayaknya kita bakal dapat musang nih gitu kan. Atau ya nggak mungkin kelelawar kan, kalau kelelawar kan pasti di atas, ini di bawah. Mereka mikir pasti ya at least ya musang atau rusa lah gitu kan. Saat mendekati, semakin mendekati area pemburuannya, target si buruannya itu, si bapak ngasih aba-aba. Wes, kalau misalnya aku tak bilang set, kalian langsung siaga ya. Aku tak tembak, gitu kata si bapak. Barulah tenang semua sampai fokus dengan tugasnya masing-masing. Bapak masih mengamati gitu kan, mengamati sampai set langsung cuk gitu kan. Itu kena. Pasti bapak langsung nembak dor gitu kan. Bunyinya nggak gitu sih, lebih kayak set gitu kan. Kan senapan angin ya, bukan tembakan tuh. Langsung kayak set gitu kan ditembak. Mereka yakin itu kena. Mereka bener-bener yakin itu kena. Otomatis seneng dong mereka ngedekatin lah tuh si hewan buruan itu yang mereka yakin itu udah nggak berdaya. Saat mereka mendekati pasti si hewan itu udah ada di situ dong. Ternyata hewan itu nggak ada di situ, malah lari entah kemana. Karena si daun-daunan itu masih terus bergoyang dan bergerak, jadi si hewan itu kan kabur nih ceritanya. Dia udah ketembak, otomatis lebih lemah kan gitu kan. Karena lebih lemah, yang awalnya Bapak, Anto, sama Yanto itu berpikir, wah kayaknya kena nih, udah bisa ditangkap, udah bisa ditaruh, udah bisa diambil gitu kan. Ternyata saat didekatin itu si hewannya masih bisa gerak, malah menjauh. Otomatis si Bapak, Yanto, dan Anton itu ngejar dong kan si hewan itu. Tanpa sadar mereka ngejar. Mereka sampailah ke sebuah ladang yang dedaunan pun udah jarang. Di situ rerumputannya sudah mulai jarang, katakanlah setinggi betis, ada juga yang setinggi paha, tapi itu nggak melewati kepala. Otomatis kalau misalnya ada yang bergerak di depan, tahu dong si Bapak, Anto, dan Yanto itu kehilangan jejak si hewan itu. Kesel dong mereka, waduh kemana nih, coba mana sini golok gitu kan. Golok mana sini biar dicari. Niatnya si bapak itu sama Anton mau nyari dengan ngesabet-sabetin si daun-daunan, si lahan-lahan yang ada di situ gitu kan. Tapi dicari-cari itu nggak ada. Sampai satu titik adalah si Anton. Pak, lihat itu. Mereka fokus. Ada hewan yang mereka duga itu adalah hewan buruan mereka yang tadi mereka tembak. Pelan-pelan. Bapak yakin banget itu seekor musang dari ekornya. Anton lagi seneng
Kenapa? Karena dia berhasil nih ngedapetin buruan padahal masih awal. Wah, ini masih awal kita dapat buruan nih gitu kan. Gede lagi gitu kan. Bapak juga mikir kayak gini, wah ini bisa cukup buat 3 hari nih kita persediaan makanan gitu. Karena saking besar gitu. Sementara si Yanto yang posisinya paling belakang itu dia cuma bisa diam, termenung, bengong, dan merinding. Kenapa? Karena satu hal yang disadari oleh Yanto itu, kalau misalnya sebenarnya itu beneran musang, baru ekornya aja itu udah sebesar itu. Beda halnya dengan Anton dan Bapak yang ngelihat hewan itu bahagia, seneng, kegirangan gitu kan. Karena mereka mikir hasil buruannya itu berhasil, sukses. Yanto beda lagi ceritanya. Karena selama dia berburu, dia nggak pernah ngelihat musang yang sebesar itu. Bayangin baru ekornya aja itu dia bisa ngelihat ekornya udah sebesar paha manusia dewasa. Itu baru ekornya, belum kelihatan badannya. Karena si lampu sorot itu, si lampu belornya itu yang disorotin sama si Anton nggak bisa ngelihat si badannya karena badannya ketutupin pohon dan semak-semak gitu kan. Yanto di situ udah bengong aja. Sementara Anton dan Bapak semangat tuh mengendap-endap untuk menuju ke si hewan buruan itu. Karena mereka pikir sudah berhasil, Bapak negur si Yanto, "Tok, jangan ngelamun Tok. Ayo kita ambil itunya, buruan kita, siapin talinya," gitu kan. Tali sama karung. Si Yanto kaget gitu kan, tersadar sama bengongannya. Tapi dia nggak mengutarakan apa yang dia pikirkan itu nggak. Oh iya Pak, iya Pak. Tapi Yanto tuh maju, cuman kayak ragu-ragu gitu, ngerti nggak sih? Kayak dia takut, dia merinding iya. Tapi karena ngelihat bapaknya dan Mas Anton ini kegirangan, bahkan nggak ada firasat apapun, Yanto mengesampingkan atau mikir mungkin cuma perasaan aku aja gitu kan. Ikutlah mereka, si Yanto ini ngikutin Bapak dan juga Mas Anton. Jalan, saat hampir mau mendekati hewan itu, bless, hewan itu hilang. Cuman meninggalkan gerakan-gerakan semak-semak yang aneh. Bapak dan Mas Anton di situ keselnya. Bapak kesel dengan rasa keselnya itu hampir mau didapetin kan hewannya. Bapak sabet-sabetin itu si daun-daunan yang ada di situ. Bapak injek-injek, terus Bapak singkap-singkapin karena mikirnya, takutnya mungkin dia jatuh ke lubang atau memang di lahan itu ada lubang gitu kan. Makanya udah disabet-sabetin, Bapak kepikir mungkin ada lubang gitu kan. Makanya si daun-daun yang hasil disabet-sabet tadi itu Bapak singkap-singkapin lagi. Ternyata nggak ada lubang sama sekali. Sampai akhirnya semua kegiatan mereka terhenti ketika mereka mendengar sebuah suara tertawa yang sangat menyeramkan. Kayak tiba-tiba kan kayak mana gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngetawain, "Hei, suaranya itu menggema. Saking menggemanya, itu semua area jadi bergemuruh. Yanto di situ langsung kayak, itu apa gitu kan. Bapak dan Anton pun langsung terdiam melihat sumber suara. Karena pada awalnya mereka itu kan fokus sama kegiatan mereka toh. Mereka nggak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Sejak ada suara itu dan kegiatan mereka dihentikan, ternyata mereka melihat di atas itu semua sudah penuh dengan kuntilanak. Yanto, apa itu? Gitu. Yanto menjerit gitu. Mas Anton langsung ngelihat, langsung si lampunya itu kan langsung nyorot juga kan ke arah si Yanto, ke arah si Mas Anton tuh menoleh gitu. Dan sepanjang Anton menoleh kanan kiri atas keliling-keliling itu, semuanya ada kuntilanak yang duduk di daun pisang, di pohon pisang di atas mereka. Yanto di situ saking kagetnya dia langsung terjatuh kayak astagfirullahaladzim. Anton juga sama, dia saking kagetnya ngelihat
penampakan yang ada di atas, dia sampai jatuh ke belakang. Sementara bapak masih standby, diem, berdiri tegak gitu kan sambil ngeliatin situasi. Bapak yang masih berdiri di situ dengan gagah berani. Bapak itu kan dari tadi megang golok ya. Satu-satunya megang golok tuh kan bapak. Bapak masih gagah berani itu berdiri sendiri di tengah mereka bertiga tuh. Sedangkan bapak yang ngelihat anaknya sudah ketakutan, Anton pun keponakannya masih ketakutan juga. Bapak dengan gagah berani karena rasa keselnya tuh, orang kalau ditampakin kan takut ya, bapak enggak loh. Bapak tuh kesel ngelihat sambil megang golok tuh, bilang si bapak tuh sama si orang-orang, bukan orang, mereka tuh yang ada di atas tuh bilang, jancok kau, sini turun ke bawah, kalian berani nakut-nakutin aku, sok sini turun ke bawah, pilih mau tak tebas palamu atau tak bacok lehermu, katanya. Ngelihat bapak yang dengan gagah beraninya tuh tanpa takut, tanpa gentar sedikit pun, mereka bukannya ngilang, enggak, mereka malah kayak ngeledekin gitu loh. Yang awalnya mereka diem duduk gitu kan di pohon pisang itu, mereka ngelayang kayak sambil ketawa-ketawa gitu, tapi cuma ngelayang doang gitu kan. Bapak makin emosi ngelihat mereka yang malah makin ngelunjak. Bapak ngerasa terhina di situ. Endasmu turun monyet gitu kan. Si bapak tuh, berani kau takut-takuti bapak tua ini, gak ngaruh, sini kau turun. Ternyata berhasil. Lama-lama mereka hilang, tapi samar-samar hilang sambil ketawa-ketawa kayak tapi masih ada gitu, cuman samar-samar mereka hilang. Melihat kondisi yang sudah mulai tenang, penampakan pun sudah nggak ada gitu kan, dan suara-suara ketawa-ketawa yang aneh-aneh itu juga udah nggak ada. Yanto dan Anton mulai menyadarkan diri sendiri. Bapak bilang duduklah di mereka. Dah wes, minum dulu. Bapak ngeluarin lah rokok sambil ngerokok gitu kan. Anton juga ngerokok, Yanto nggak ngerokok di sini. Bapak bilang di situ, dah wes istirahat dulu di sini. Nanti kita ke arah barat aja lah gitu, kita berburu ke arah sana aja. Anton yang masih shock dengan kejadian tadi, ini tuh hari apa Thomas? Masih awal kok kita malah digangguin gini. Alah, Ton, kamu tuh cuma ditakutin gitu aja udah ciut. Gak apa-apa, itu tuh pertanda rezeki. Kalau misalnya kita digangguin itu artinya rezeki buat kita. Udah, gak usah mikir yang aneh-aneh gitu kan. Yanto di situ masih nggak bisa berkata-kata karena itu pengalaman pribadi dia yang sangat-sangat bikin dia shock. Dia nggak nyangka untuk pertama kalinya dia diganggu sedahsyat itu dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Dia nggak siap dengan semua itu gitu kan, dan itu dia ngeliat penampakan sebanyak itu untuk pertama kalinya di seumur hidupnya. Meskipun dia sering bahkan hampir setiap minggu menemani ayahnya berburu, tapi kali itu benar-benar pertama kalinya untuk Yanto mengalami hal seperti itu. Sampai keadaan mulai tenang, mulailah Yanto, Bapak Abdul, dan Anton mulai berdiri untuk mencari perburuan yang baru, tapi ke arah yang berbeda. Lampu sorot itu masih tetap menyala. Cuman bedanya mereka melawan arah yang awalnya mungkin ke arah selatan, sekarang mereka mencari ke arah yang berlawanan. Kurang lebih ya sekitar 20 meter lah dari posisi awal mereka diganggu itu. Terakhir kali mereka berburu, mereka sudah nggak memikirkan lagi, meskipun agak gendok tuh di hati gitu ya, itu karena mereka yakin bahwa itu hewan yang sangat besar dan sangat disayangkan sekali mereka kehilangan hewan tersebut. Masih gendok, masih ngedumel itu bapak sepanjang perjalanan. Kurang lebih sekitar ya anggaplah 20 meter mereka berjalan, Anton lagi-lagi menyoroti sebuah pergerakan di ujung sana. Sampai pada akhirnya Anton bilang, Dul, lihat itu, ada lagi tuh. Dengan sigap, Bapak Abdul mengarahkan senapan ke target yang kedua, yang kali ini dia yakin akan kena. Bapak gak peduli lagi itu mau rusak, mau musang, mau kelelawar, yang penting dia harus bawa bahan perburuan malam itu. Dia gak mau sia-sia malam itu sudah diganggu banyak gangguan mistis, pulang gak bawa apa-apa gitu kan. Itu sangat obsesi yang luar biasa di bapak gitu kan. Sampai akhirnya bapak mengarahkan senapannya lagi gitu kan. Ditembaknya bapak, langsung kena. Saat itu gak ada gerakan lagi dari
si sosok buruannya. Dideketin lah sama mereka bertiga, Yanto, Bapak, dan Anton. Tapi semakin mereka dekati, semakin jelas sosok yang mereka tembak tadi. Mereka di situ shock luar biasa saat menyadari ternyata yang mereka tembak itu bukan hewan buruan, tapi sesosok hitam berbulu besar, matanya menyala, wajahnya yang hampir mirip seperti barongan, rambutnya mengeluarkan asap, badannya yang penuh bulu dan sangat besar. Yanto dan Anto lagi-lagi shock di situ. Astagfirullahaladzim, apa itu? Gitu. Untuk kedua kalinya di malam yang sama. Di situ lagi-lagi Bapak dengan tangguhnya menghadapi sosok itu. Dia masih memegang senapan, dia masih memegang golok, sambil berkomat-kamit Bapak membaca doa. Entah doa apa yang diucapkan sama Bapak. Yanto yakin Bapak sedang berdoa. Selesai berdoa gitu, Bapak lalu menghentakkan kaki di tanah 3 kali. Bang, bang, bang. Selesai saat itu, sosok barongan itu perlahan-lahan memudar, sampai hilang. Gak lama setelah itu, Bapak bilang sama Yanto dan Anton, "Wes, rapi-rapi kita balik." Saat sosok itu muncul, satu hal yang menjadi concernnya Yanto, itu Yanto mencium wangi-wangian yang campur aduk antara minyak-minyakan dengan kelobot. Tak lama kemudian, Yanto, Anton, dan Bapak pergi pulang ke rumah. Mereka syok dan Bapak, Yanto, serta Anton menenangkan diri dengan menyeduh sebuah kopi hitam dan juga menenangkan diri dengan kelobotnya. Sudah tenang mereka di rumah mencari ketenangan, mengalihkan pemikiran yang dari hal-hal yang mereka lalui tadi di daerah perburuan. Yanto tiba-tiba mencium wangi khas yang dia cium saat di daerah perburuan tadi. Wangi minyak-minyakan bercampur dengan kelobot. Tapi Yanto nggak berani bilang apa yang dia rasakan. Meskipun sebenarnya saat wangi itu tercium, wangi-wangian itu tercium, Yanto merinding seketika. Sontak bersamaan Yanto mencium wangian itu, Bapak berdiri, pergi keluar rumah. Sambil berkomat-kamit membaca doa, Bapak memanggil Yanto. "Tok, ambil garam kasar, Tok. 1 gayung aja. Ton, ambilin itu kayu bakar." "Iya, Pak." Yanto pergi ke dapur untuk mengambil garam kasar. Anton mengambil kayu di halaman belakang. Jadi mereka memang punya stok garam kasar itu sekarung besar, karena itu menjadi salah satu bahan pangan untuk sapi-sapi mereka gitu kan. Yanto ambillah 1 gayung garam kasar, kemudian Anton di tempat lain mengambil kayu bakar. Sama-sama mereka ke depan rumah. Bapak tiba-tiba komat-kamit ke garam itu, kemudian nyuruh Anton untuk membakar kayu bakar dan Yanto untuk menabur-naburkan semua garam di sekeliling rumah. Selesai mereka melakukan hal itu, Bapak bilang, "Malam ini gak boleh ada yang tidur. Gak boleh ada yang kemana-mana." "Iya, Pak." Anton sama Yanto bilang, "Iya, Pak." Gitu. Cuman karena dirasa mungkin ini sudah terlalu aman, Anton berpikir untuk pulang ke rumah. Tapi saat mau berpamitan, Bapak bilang, "Wes, jangan kemana-mana, di sini dulu. Kita sedang diamati."
Saat mendengar bapak berbicara seperti itu, Yanto dan Anton tuh ngeh satu hal. Sama halnya dengan di hutan tadi, di daerah perburuan tadi, mereka tuh tinggal di daerah pedesaan. Jelas dekat dengan hutan. Gak mungkin gak ada suara-suara alam sedikit pun. Saat itu, setiap kali ada wangi-wangian yang khas, campuran antara minyak-minyak dan klobo, gak ada satupun suara yang terdengar. Suara-suara alam saat itu hening sekali, gak terdengar suara apapun. Bahkan suara hujan yang seharusnya terdengar, rintikannya pun itu tak bersuara sama sekali. Angin pun gak ada, jangkrik pun gak ada. Suara angin pun bahkan gak terdengar sama sekali. Di situ Yanto dan Anton sama sekali gak berani untuk membantah perkataan bapak. Singkat cerita, pagi pun tiba dan tidak ada hal lain yang terjadi. Anton balik ke rumahnya dan Yanto dan bapak selama beberapa minggu, kurang lebih 2 minggu, 3 minggu, berhenti berburu. Mereka gak berburu lagi. Namun, tanpa Yanto sadari, adik kedua Yanto itu selalu mengeluhkan sakit. Sakit yang awalnya ya bapak, Yanto, ibu, keluarga berpikir bahwa itu sakit biasa. Sakit sariawan biasa lah gitu. Seminggu, 2 minggu ya dibiarin. Tapi lama-kelamaan yang awalnya sariawan biasa itu menjalar sampai ke sakit gigi. Bahkan sampai gusinya, pipinya tuh bengkak. Saking bengkaknya, pipi adiknya Yanto ini gak bisa mengatup, terus nganga aja terus. Pipinya sebelah tuh bengkak dan dia bahkan gak bisa nganga. Bahkan sampai adiknya gak bisa sekolah, izin sekolah. Satu hal yang aneh adalah orang sakit gigi kan harusnya gak mau makan ya. Adiknya Yanto ini beda. Dia sakit gigi bahkan pipinya sampai bengkak kayak gitu. Tapi dia makannya lahap, super duper lahap, bahkan sampai gak wajar. Orang normal aja ya makan 1 porsi, 3 porsi sehari gitu kan. Adiknya Yanto enggak, dia selalu minta makanan-makanan yang di luar nalar. Istilahnya kayak dia kan lagi sakit ya, adiknya Yanto itu kan lagi sakit. Notabene jangankan sakit gigi sedikit yang sampai bengkak itu, kita kalau misalnya lagi sakit gigi gitu kan, kayak aduh kayak ngomong aja gitu kan kayak ngajak ribut gitu kan, ini makan aja kayak nggak selera. Adik Yana tuh makannya lahap banget. Bahkan yang di luar nalar adalah saat itu belum booming presto. Presto itu mungkin ada, tapi di tempat Yanto itu presto tuh belum ada. Bahkan untuk masak presto itu kan butuh waktu yang lama ya. Adik Yanto mintanya itu kayak daging ayam, ikan. Oke lah ikan dimasak masih bisa empuk. Tapi kalau misalnya daging ayam dimasak itu nggak mateng, kalau nggak di presto kan tetap alot ya. Bayangkan dia dalam kondisi sakit gigi yang jelas-jelas sariawannya ada, yang jelas-jelas pipinya bengkak, gusinya bengkak, dia makan daging alot itu selahap itu, bahkan kayak nggak sakit gigi. Tapi selesai makan, adik yang tuh terus ngeluh kesakitan, nangis, aduh sakit aduh gitu kan. Tapi saat makan dia bahkan nggak kelihatan kayak yang sakit. Yanto dengan feelingnya merasa, duh kok adikku kayak gini ya gitu kan. Dari situ Yanto berpikir ini udah bukan adikku lagi, ini ada yang nggak beres nih sama adikku. Alhasil Yanto berbicara sama bapak, Pak, kayaknya adik itu harus diobatin deh. Aku nggak yakin adik ini sakitnya yang medis gitu loh. Ya wis, nanti kita carilah ke orang-orang buat minta air doa gitu kan. Mulailah ikhtiar saat itu, bapak ikhtiar mencari orang pintar. Tapi belum sempat masuk ke rumah, orang pintar itu saat ngelihat ke depan rumah, baru ngelihat rumahnya aja mereka langsung lari terbirit-birit. Mereka bilang, sampun, gak bisa, aku gak bisa nolong, maaf. Kabur dia.
Karena melihat kondisi adik Yanto semakin hari semakin memburuk, bahkan yang awalnya cuma sebelah bengkak, yang kini kedua pipinya itu giginya itu udah bengkak nggak karuan, nggak bisa sama sekali nutup. Karena kondisi yang semakin memprihatinkan, akhirnya Bapak Yanto, Bapak Abdul dan Yanto pergilah membawa adik ke kabupaten. Di kabupaten itu ada rumah sakit besar. Saat masuk ke rumah sakit besar, di situ dokter dan perawat sangat terkaget-kaget dengan kondisi adik Yanto saat dibawa ke rumah sakit. Yang bikin mereka merinding adalah saat mau diinfus, saat mau diberikan injeksi, gak ada satupun jarum suntik yang bisa menembus kulit adiknya. Keluarga di situ shock. Kenapa adikku sampai segini? Kenapa anakku sampai segini ya gitu. Sampai akhirnya Bapak Yanto, Bapak Abdul berinisiatif untuk pergi ke orang pintar meminta air doa. Diminumkanlah tuh air doa ke adiknya Yanto. Ya, diminum, adik Yanto minum, glek gitu kan bisa. Saat diminumkan, barulah bisa diinfus, barulah bisa jarum suntik itu masuk ke kulitnya. Pun yang bikin merinding saat jarum suntik itu masuk ke kulitnya, saat kayak ditusuk, ekspresi adik Yanto itu sangat menyeramkan. Dia melihat menatap tajam suster dan dokter yang menyuntik dia dengan seringnya yang menakutkan, tatapannya tajam. Dari situ berhasillah adik Yanto diinfus, diberikan obat-obatan. Tapi yang keanehan lain yang terjadi di rumah sakit saat berhasil dipasang infus, otomatis ada cairan infus toh. Cairan infus itu normalnya untuk usia belasan. Adik Yanto saat itu usianya 13 tahun, kurang lebih 13 tahun. Untuk usia remaja seperti itu, paling banyaknya 2 botol besar lah, 2 botol besar atau ya 3 botol. Ini adik Yanto dalam waktu 1 hari bisa menghabiskan 8 botol. Kenapa seperti itu? Karena adik Yanto ini merasa kesakitan saat tetesan infusnya itu dipelanin. Adik Yanto mungkin ngeh gitu ya saat perawat mengatur tetesan. Oh, itu tempat buat ngatur ngencengin melanin tetesannya gitu. Perawat setiap kali keliling, ini kaget, kok ini bisa secepat ini gitu kan. Dipelanin lah sama si perawat itu kan. Ini Pak jangan dikencengin ya. Ini tetesannya segini, nggak boleh lama-lama, nggak boleh cepet-cepet gitu kan. Maksudnya nggak boleh cepet-cepet. Ini udah segini, hitungannya jangan dioprek-oprek ya, kata perawatnya. Saat pergi si perawatnya tuh, si adik Yanto itu seperti tahu bahwa itu tempat untuk mengatur tetesannya, di fullkan lah itu sampai ngocor tuh tetesan. Alhasil si tetesan itu nggak sampai waktu 3 jam udah habis. Saat waktunya perawat keliling lagi, di waktu jam ketiga dan jam keempat, itu perawat kaget lagi karena infusannya sudah habis. Inisiatiflah perawat karena memang sudah terlalu banyak kelebihan gitu kan. Dalam waktu 3 jam itu tetesan 1 botol sudah habis, itu harusnya nggak boleh gitu kan. Alhasil di stop lah sama perawat itu si infusnya. Saat infusnya di stop, otomatis ada darah yang keluar toh. Darah yang keluar itu sedikit keluar darah, adiknya Yanto itu luar biasa menjerit kesakitan. Ngelihat adiknya yang menjerit kesakitan seperti itu nggak tega dong Yanto, iya kan, sampai akhirnya Yanto berdiskusi lah dengan perawat dan dokter, ini gimana kondisi adikku nih loh, kalau misalnya begini ya gini, nggak bisa, dia tuh harus dikasih terus cairan gitu kan. Alhasil berdiskusi lah, tolonglah gimana adik aku ini, kalau misalnya infusnya nggak dijalanin, darahnya naik, dia tuh nangis gitu kan, kesakitan gitu kan. Alhasil ya mau nggak mau dikasih lah cairan itu, tapi dengan catatan nggak boleh dicepetin lagi, dan adiknya pun diedukasi ya dia mengerti gitu kan, meskipun terkadang dia masih bandel, masih suka nyepet-nyepetin gitu kan. Dari situ selama kurang lebih 2 minggu adik Yanto dirawat di rumah sakit dan ternyata tidak ada perbaikan. Alhasil keluarga memutuskan untuk udahlah bawa aja dia pulang gitu, kita rawat aja, toh di rumah sakit juga nggak ada perkembangan, karena dokter dan perawat pun nggak tahu, nggak mendeteksi apa penyakit yang adik Yanto alami.
Singkat cerita, hasil dari musyawarah dibawalah adik Yanto pulang ke rumah. Melihat kondisi adik Yanto yang semakin hari semakin lemah, semakin memprihatinkan, keluarga menyangka kalau misalnya adik Yanto sudah tidak berumur panjang lagi. Sontak desa pun, seluruh penduduk desa banyak yang menjenguk adik Yanto, ikut berbelasungkawa, ngasih bantuan santunan, ngasih doa gitu kan. Sampai ke sanak saudara yang jauh pun datang. Hingga suatu saat adik Yanto kan ada di kamar. Saudara dari jauh itu datang dengan Pak Haji. Pak Haji, Pak Ustadz atau pemuka agama lah yang kita sebut ya. Baru saja dia bilang Assalamualaikum di depan rumah, Yanto itu kan ada di kamar di belakang. Bahkan orang-orang yang lagi ngumpulin Yanto di kamar itu nggak tahu siapa yang datang. Adik Yanto tiba-tiba terbangun seketika saat mendengar salam dari pemuka agama itu, Pak Ustadz itu tiba-tiba terbangun. Dia marah di situ. Apa-apaan kamu kesini? Saya nggak ada urusan sama kamu. Pergi! Adik Yanto bilang gitu. Sontak keluarga kaget. Kenapa adik Yanto seperti itu? Padahal tadi dia lemas. Tiba-tiba dia berkata seperti itu. Tegas dan tiba-tiba bangun gitu aja gitu kan. Gak lama Pak Ustadz datang masuk ke pintu. Berdirilah dia sambil berdoa. Pak Ustadz bertanya sama adik Yanto, siapa kamu? Kenapa kamu ganggu anak ini? Dengan tatapan yang masih marah tuh adik Yanto. Bukan urusanmu. Sudah lama kau menyiksa anak ini. Anak ini nggak tahu apa dosanya. Dia nunjuk ke arah Bapak Yanto, Bapak Abdul dan Yanto. Saya tidak terima. Istri saya sedang mengandung dan dia menembak istri saya. Anak dibayar anak, nyawa dibayar nyawa. Saya nggak sudi. Anak ini akan tetap saya bawa. Di situ Bapak Abdul sontak terkaget. Astagfirullahaladzim. Yanto langsung teringat dengan kejadian di malam perburuan itu. Begitupun dengan Bapak Abdul. Dengan rasa gemetar, seluruh badan yang langsung gemetar mendengar perkataan dari adiknya Yanto itu. Kemudian Pak Ustadz bilang, sudahlah, kasihan anak ini. Anak ini nggak tahu apa-apa. Nah, kamu keluar aja. Tidak, saya gak mau keluar. Ya sudah, kalau misalnya kamu gak mau keluar, saya akan menggunakan cara kasar untuk mengeluarkan kamu. Pak Ustadz minta segelas air, dia baca-bacai doa, kemudian ciprat-cipratkan ke seluruh tubuh adik Yanto. Sehabisnya air di gelas itu diciprat-cipratkan ke tubuh adik Yanto. Alhamdulillahnya adik Yanto di situ perlahan pulih. Dia balik ke adik Yanto yang normal. Pipinya yang bengkak perlahan-lahan mengempes. Suatu hal yang bikin keluarga terenyuh adalah saat adik Yanto mengerang kesakitan. Sekujur tubuhnya kesakitan luar biasa. Ma, sakit. Pa, sakit. Badanku sakit. Di situ hal yang bisa dilakukan adalah mengobati adik Yanto. Gak ada lagi keanehan-keanehan yang dialami oleh adik Yanto. Merasa bahwa semua itu sudah berakhir, adik Yanto pun
berangsur-angsur membaik. Namun ternyata hal itu tidak bertahan lama. Hanya dalam waktu 5 hari, adik Yanto mulai menunjukkan hal-hal aneh. Dia mulai lagi makan lahap, makan banyak yang bahkan di luar nalar. Dia balik lagi minta makanan-makanan yang ikan, ayam yang masih keras, bahkan cenderung belum matang. Dia seperti kelaparan, makan lagi gitu kan. Dan satu hal lagi yang bikin aneh adalah saat di siang hari mendengar suara azan, adik Yanto langsung tegang, pucat, pasi. Dia tegang, keringat dingin. Tapi setiap kali adik Yanto mendengar azan di malam hari, kayak maghrib dan isya itu, atau subuh, adik Yanto berubah menjadi merah matanya. Dia seperti orang yang kesal dan kayak hingga salah satu kerabat Bapak Abdul bilang, coba deh bawa adik ke pesantren. Meskipun jauh, tapi demi kesembuhan anaknya. Pergilah Bapak Yanto dan Ibu ke pesantren yang dituju. Di situ dengan salah satu syarat, adik Yanto tidak boleh dijenguk oleh siapapun kecuali oleh ayahnya. Dengan berat hati akhirnya Ibu dan Yanto pulang ke rumah, meninggalkan adik dan juga bapak di pesantren. Setelah kurang lebih 1 minggu, ayah tiba-tiba pulang ke rumah dengan tatapan lesu, bingung. Mendengar kalau misalnya ayah sudah pulang, Yanto sangat senang karena dia pikir ayahnya pulang dengan adiknya, tapi ternyata salah. Ayahnya pulang sendiri ke rumah untuk meminta dibawakan mobil untuk menjemput adik Yanto. Loh, Pak, kukira Bapak pulang sama adik. Enggak, adik masih di sana. Wes, kamu di sini dulu aja. Bapak mau ngambil mobil sama Pak Lemu, mau jemput adik. Di situ kondisi Bapak masih kayak kebingungan. Yanto mau bertanya pun, Bapak nggak bisa ngejawab dengan jelas. Masih terlihat kebingungan. Bapak akhirnya siap-siap. Besok paginya Bapak bersama Pak Le pergi untuk menjemput adik Yanto di pesantren. Yanto tadinya mau ikut, cuman kata Bapak, wes kamu di sini aja, ndak usah ikut. Kamu jaga rumah dan ibu dan adikmu. Alhasil diamlah Yanto menunggu di rumah. Keesokan harinya, datanglah adik Yanto bersama Bapak. Terlihat adik Yanto di situ sangat lemah, tak berdaya, dengan kondisi yang masih sama, masih sakit-sakitan. Di situ Yanto kebingungan, loh selama seminggu di pesantren bukannya sudah sembuh, kok masih sama-sama aja adik kayak gini gitu kan. Hingga pada akhirnya Yanto melihat adiknya dibawa oleh Bapak, terlihat masih sangat lemas, tak berdaya. Yanto kebingungan di situ. Yanto pikir adiknya sudah sembuh. Yanto hendak bertanya sama Bapak, Pak, gimana keadaan adik? Tapi Bapak hanya diam, membisu. Enggak apa-apa, yuk kita masuk. Ibu yang melihat kepulangan adik nangis terseduh-seduh karena setelah seminggu tidak melihat adik. Perasaan ibu, hati ibu sangat sedih. Ibu sangat mengkhawatirkan adik selama adik dititipkan di pesantren. Selama beberapa hari, adik masih tetap dirawat di rumah. Kondisinya normal, gak ada sedikit pun keanehan yang ditunjukkan oleh adik. Hanya saja, seperti halnya anak-anak lain yang sedang sakit, adik sangat manja sekali sama ibu. Begitupun dengan bapak. Adik masih tidak bisa berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan untuk makan dan mandi pun masih dibantu disetrika oleh ibu dan bapak. Adik selama beberapa hari hanya ingin disuapi oleh ibu dan hanya ingin dimandikan oleh bapak. Melihat kondisi adik yang Yanto rasa ini sudah kembali normal meskipun perlahan-lahan, gak apa-apa lah, wajar proses penyembuhan.
Akhirnya Yanto pergilah keluar untuk bermain. Di luar, di halaman, ada teman-temannya yang mengajak bermain, nonton VCD di rumahnya. Pergilah Yanto ke rumah tetangganya untuk menonton VCD. Baru saja Yanto menyetel film kesukaan dia, VCD kesukaan dia dan teman-temannya, Yanto mendengar suara bergetar dan sangat keras. Dung, dung, dung. Suara itu berasal dari luar. Karena terkaget, Yanto keluar dari rumah temannya, melihat dan mencari sumber suara tersebut. Hingga tak lama kemudian terdengar teriakan bapak memanggil nama adik Yanto. Adik! Sontak mendengar teriakan bapak, Yanto langsung lari ke rumah. Melihat kondisi bapak di rumah yang sudah memeluk adik sangat kencang. Bapak menangis. Seumur hidup Yanto nggak pernah melihat bapak menangis. Detik itu Yanto melihat bapak menangis, meneteskan air mata sambil meluk adik. Adik, kuat nak. Adik Yanto dengan terbata-bata sangat lemah, dengan suara yang sangat lemah berkata, "Bu, sakit, sakit badan, sakit. Nah, kuat. Bapak bilang. Yanto dan tetangga-tetangga yang melihat kondisi memprihatinkan itu, mereka gak ada satupun yang gak nangis. Mereka semua menangis, meneteskan air mata. Sampai ke satu titik, Yanto terperangah melihat ada cahaya merah yang bergerak-gerak di perut adiknya. Cahaya itu bergerak kanan, kiri, atas, bawah di perut adiknya. Sampai perlahan-lahan naik ke atas, ke atas, ke atas. Di situ cahaya merah itu yang terus bergerak di dalam perut adik terus merintih kesakitan sambil dipeluk bapak. Kuat nak, kamu kuat ibu. Di situ cuma bisa nangis, menjerit. Anakku, kuat bapak. Ibu juga. Yanto di situ cuma bisa nangis melihat kondisi adiknya. Sembari si cahaya merah itu berputar-putar dari perut ke arah atas, ke dada, ke atas, ke atas, ke atas, sampai di tenggorokan keluarlah bola merah itu dari mulutnya. Dan itu jadi nafas terakhir yang dihembuskan oleh adiknya Yanto. Sakit. Ya Allah. Semua orang yang ada di situ nangis. Menyadari bahwa adik Yanto sudah berpulang dengan cara yang menyakitkan. Saat itu kondisi sore dan adik Yanto langsung dimandikan. Karena mereka tidak bisa dan tidak diperbolehkan untuk mengubur jenazah malam-malam, akhirnya adik Yanto disemayamkan di rumah satu malam dulu. Bapak Abdul, Anton, adik Yanto, adik bungsu bersama Yanto dan semua sanak keluarga mengitari jenazah adik Yanto sambil berbaca doa, mengaji, sampai pada satu titik saat tengah malam Yanto mendengar suara dari arah jenazah. Karena saat itu lantai rumah itu masih kayu, jadi masih
sangat sensitif dengan suara-suara, gerakan-gerakan, apalagi langkah kaki. Saat itu, leluhur bilang, pantangan gak boleh membelakangi mayit. Alhasil semua keluarga yang menemani almarhum, menjaga almarhum di situ, menghadap ke arah jenazah semua. Gak ada satupun yang membelakangi. Sampai beberapa orang tertidur, dan Yanto seketika terusik dengan suara gerakan kayu. Krek, 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 perlahan tapi pasti. Hingga akhirnya Yanto ngeh kalau ternyata suara itu muncul dari arah almarhum adiknya. Bapak bilang, kenapa? Oh, Pak, itu ada suara, Pak. Bapak lihat, itu kaki adik. Di situ semua orang melihat bahwa kaki adik yang awalnya kecil membesar secara perlahan tapi pasti, membesar. Bahkan kain kafan yang sudah ditutupin pun sampai robek dan terbuka lagi karena tubuh adik yang membesar. Memang pepatah leluhur mengatakan untuk jenazah anak yang belum balik, yang belum disunat, yang belum menstruasi, pasti akan selalu ada keanehan dan keganjilan yang terjadi saat mereka meninggal. Saat itu posisinya adik Yanto meskipun sudah usia belasan tahun, 13 tahun, tapi adik Yanto belum disunat. Sampai akhirnya Bapak bersimpuh. Bapak, maafin Bapak nih. Bapak belum disunat kamu. Yang tenang nih. Udah ikhlas. Belum cukup sampai situ. Pagi harinya jenazah adik Yanto dibawa ke pemakaman. Makam yang sudah digali, yang sudah dihitung, diukur sedemikian rupa. Saat jenazahnya hendak diturunkan, dikebumikan, ternyata itu nggak cukup. Lagi dan lagi keanehan terjadi saat itu karena ternyata ukuran kuburan, lubang liang lahatnya tidak sesuai dengan tinggi panjangnya adik Yanto. Alhasil, tukang gali kubur harus menggali lagi lebih panjang, diukur lagi, dan digali lagi. Terus seperti itu sampai 2-3 kali. Akhirnya Pak Ustadz berdoa, memimpin doa, memanjatkan doa agar apapun gangguan yang terjadi dihilangkan. Dan hasilnya almarhum adik Yanto bisa dikebumikan. Sampai situ keanehannya, alhamdulillahnya saat tahlilan, doa-doa, yasinan, nggak ada sedikit pun keanehan. Beberapa bulan setelah kejadian, Bapak Abdul menceritakan bahwa selama di pesantren, guru di pesantren itu bilang bahwa sebenarnya adik Yanto memiliki wadah spiritual yang sangat besar. Kalau misalnya selama 1 minggu ini adik Yanto berhasil bertahan melawan gangguan yang dia alami, maka adik Yanto bisa menaklukkan semua alam jin bahkan tanpa perlu bersusah payah. Namun, jika sebaliknya adik Yanto tidak bertahan selama 1 minggu, maka pihak keluarga harus merelakan kepergian adik Yanto yang wallahu alam ternyata di hari kelima, tepat sebelum 1 minggu. Ceritanya panjang banget, super duper. Aku gak kuat sih saat
adik yang tuh ngalamin semua penderitaan itu yang malam kita kan maksudnya ya kita punya hobi kan kita nggak tahu gitu ya yang ternyata yang saat kita injak kah, yang saat kita lewati kah, yang saat kita duduki kah itu ternyata ada makhluknya, ternyata ada menyinggung seseorang gitu kan. Nggak ada pemikiran lain saat mereka berburu, ya mereka fokus mikir hewan aja gitu kan. Tapi siapa sangka awal dari hobi ternyata bisa mengakibatkan sebuah keluarga hancur dan kehilangan satu orang nyawa adik kesayangan mereka, anak kesayangan mereka. So, itu dia cerita malam ini. Aku nggak kuat sampai netesin air mata, ceritanya agak-agak sedih buatku sih. Bukan lebih ke seremnya sih, lebih ke sedihnya ya. Kehilangan orang terkasih kayak, wah, lagi anak. Aku nggak bisa ngebayangin sih bapak sama ibu ya. Makasih buat kalian yang udah nonton video aku, yang udah ngeklik video aku. If you like my video, don't forget to like, subscribe, comment, and share. See you next video. Bye-bye.